3, 2, 1. Indonesia, apa kabar? Sekarang saya lagi di satu palace namanya Gyeongbokgung. Ini salah satu palace atau istana terbesar di Korea dan ini adalah wajib untuk didatengin guys. Udah ada sejak tahun 1300. Artinya, wah hitung sendiri. Udah lama banget. Istana ini besar sekali, bukan hanya untuk kaisar atau raja, tapi juga untuk seluruh anggota keluarga raja. Unfortunate palace ini tutup hari ini. Katanya di depan libur, tapi nggak tahu libur apa. Unfortunate. Dan katanya best timing ke palace Gyeongbokgung ini adalah di malam hari karena lampunya itu spektakuler. Cuman siang aja tutup guys, jadi hanya bisa ngelihat palace ini itu dari luar. Padahal banyak sekali yang request untuk ke Gyeongbokgung ini. Sorry guys, hari ini kita belum beruntung. Bahkan semacam ada pagar gitu. Kayaknya di dalam juga ada perbaikan ya atau restorasi. Terus kita coba intip deh. Excuse me, can I just little bit? Thank you so much. Jadi minta izin sama bapaknya untuk ngelihat sebentar. Just a little bit. Ini dia tempatnya dan benar-benar lagi ada perbaikan guys, besar-besaran di dalam. Kamsahamnida. Ini dia kompleks ya, segede ini. Nah yang tadi kita intip itu hanya di ruangan ini aja nih, di bagian ini saja. Kita nggak masuk ke dalam. Ini aja udah gede banget. Apalagi kalau kita masuk ke dalam. Di dalam itu ada rumahnya kaisar, tempat tidurnya. Terus ini para pelayan-pelayannya, ada dapur, ada keluarga, anak-anak sama selir-selirnya si kaisar. Teman-teman traveling with head kalau kesini nantinya dan bingung mau nyari hanbok di mana. Hanbok itu adalah kostum adat atau pakaian tradisionalnya orang Korea. Bingung mau cari di mana? Jangan bingung. Ini di belakang tempat sewanya persis seberangan dengan Gyeongbok Palace-nya. Itu dia guys. Friends hanbok. Kalian bisa rental di situ. Nah di tempat sewa hanbok ini guys, kalian bukan hanya sewa bajunya aja, tapi rambutnya pun didandanin seperti layaknya gadis-gadis atau perempuan Korea secara tradisional. Pas kegagalan masuk ke palace sebelumnya guys, kita berhasil sampai di Changgyeong Palace. Kita baru beli tiket, harganya hanya 3.000 won saja. Belinya bukan manual, tapi pakai tiket mesin di sana dan transaksinya pakai kartu kredit. Kita baru mau masuk, ini dia entrance-nya. Cool. Thank you. Kamsahamnida. Gede sekali istana ini. Kalau istananya si Gyeongbokgung, istana pertama itu kan 1300-an dibangunnya. Satu ini dibangunnya di tahun 1400-an. Jadi istana kedua dan masih peruntukannya juga untuk kaisar dan juga para keluarganya. Changgyeong itu artinya istana kebajikan gemilang. Istananya ini masih rapi banget guys, terawat. Walau dibangun tuh dari tahun 1405, tapi kalau lihat dari bangunan fisiknya itu sangat-sangat terawat. Ini istananya dibangun sama raja, namanya Raja atau Kaisar Taejong. Ini masih di bagian depan istana guys, jadi kita belum masuk sampai bagian terdalam dari istana ini, palace ini. Begitu masuk gerbang tadinya, terus di sebelah kiri jalan nanti akan ada satu bangunan besar ini. Jadi ini dulu yang saya masukin tempatnya. Ayo kita masuk lebih dalam lagi ke bagian tengahnya atau inti palace-nya. Katanya istana satu ini punya secret garden. Namanya saya lupa nanti ya. Masuk sini tuh kayak ngebayangin series Korea.
Di Istana Cakdegung ini ternyata Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi pernah disambut, jadi dibuatin upacara kenegaraan untuk welcoming beliau di tahun 2018 di Palace ini guys. Kamsahamnida. Dan kita sekarang di lokasi yang sama, tapi di palace yang berbeda atau di istana yang berbeda. Namanya adalah Changgyeonggung Palace. Jadi ini adalah tiketnya, harganya 1000 won saja. Kalau yang sebelumnya Changgyeonggung itu 3000 won, yang ini 1000. Jadi Kaisar ini palace-nya banyak sekali ya. Palace satu ini lebih mudah lagi dari dua palace sebelumnya. Yang ini dibangunnya tahun 1484. Kalau Cakdegung itu dibangunnya tahun 1405 guys. Oh, it's like a watch? Oh, sun watch. Oh, nice, interesting. Thank you. Kamsahamnida. Jadi istana ketiga ini tidak ditinggali atau tidak ditinggalin oleh raja, tapi oleh ibu raja dan neneknya. Jadi orang-orang tua itu tinggalnya di sini guys. Memang ukurannya tidak segede istana yang kedua, apalagi yang pertama, karena ini peruntukannya untuk sang ibu bagi raja dan juga nenek-neneknya gitu. Orang-orang tua lah, orang-orang senior tinggalnya di sini. Dan kenapa lokasinya itu bersebelahan, deket banget dari Changgyeonggung Palace, itu biar memudahkan mereka tuh melakukan aktivitas tanpa harus berjalan jauh ke istana lain gitu. Bisa dibilang masih berada dalam area yang sama, cuma kompleksnya berbeda. Kayak gitu kira-kira. Di belakang ini kalau kalian mau masuk ke Secret Garden itu bayar lagi guys. Tiketnya ada di sebelah sana, kurang lebih 1000 won paling. Karena ini sudah bagian dari kompleksnya palace yang kedua, Changgyeonggung. Kemudian di sini maafkanlah garu-garu kepala sampai lupa sendiri guys. Jadi kalau kalian mau masuk ke Secret Garden tuh tinggal ke belakang aja dari Palace Changgyeonggung. Oke. Saya lagi berdiri di depan salah satu kuil. Namanya adalah Jeongmyo. Itu kuilnya. Kuilnya sebenarnya wajib banget kita datengin. Sekali lagi, tutup guys. Ya, opening hours-nya itu dari jam 8 sampai dengan jam 5. Sekarang ini belum jam 5, tapi udah tutup. Ini dia. Ini gede banget sebenarnya. Tapi jangan bandingin sama luasnya kalau palace atau istana. Dan ini sempat kebakaran waktu diinvasi oleh Jepang. Tapi sekarang sudah bagus lagi karena sempat direnovasi tahun 1601. Ini juga sudah dijadiin sebagai satu bukti sejarah oleh UNESCO. Ini tuh dijadiin sebagai tempat ibadah atau pemujaan oleh masyarakat Korea dari zaman dahulu kala. Kan memorial-memorial raja sama ratu atau kaisar itu ada di dalam sini guys. Waktu kebakaran itu sempat diselamatkan semuanya. Jadi masih disimpan di dalam kuil ini. Jadi jangan lupa mampir ke kuil Jeongmyo dan cek dulu baik-baik apakah hari kalian berkunjung itu kuilnya buka atau enggak. Ini dapat referensi lagi guys dari Google kalau ternyata Changgyeonggung itu juga dipakai sebagai tempat syuting beberapa film Korea atau drakor. Kalau dibaca di sini sih digunakan sebagai lokasi syuting utama Kingdom, kemudian ada The Red Sleep sama The King's Affection. Bagi pecinta drama Korea wajib datang berarti ke Changgyeonggung. Beli bakpao tim red bean bread, harganya 1500 won.